selamat datang. Kali ini kita bakal bedah bareng-bareng apa itu laporan keuangan. Tujuannya simpel banget kok, biar kita semua termasuk Anda bisa belajar cara menilai kesehatan sebuah perusahaan, persis kayak para profesional. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Rasanya tuh kayak pertarungan David lawan Goliat. Di satu sisi, ada investor institusi raksasa dengan seabrek analis. Di sisi lain, ada kita, investor individu. Jadi pertanyaannya, apa kita beneran punya kesempatan buat menang? Oke, coba deh kita dengerin kata-kata dari seorang legenda, Peter Lynch. Dia ini percaya banget kalau orang biasa kayak kita justru punya keunggulan. Kenapa gitu? Karena kita dalam kehidupan sehari-hari seringkali jadi yang pertama sadar mana produk yang bagus dan bakal laku keras. Jauh sebelum para analis di Wall Street ngeh. Tentu aja, nemuin produk bagus itu baru langkah awal. Kata Lynch, setelah itu kita harus ngerjain PR. Contoh paling terkenalnya ya pengalamannya sama Dunkin Donuts. Dia suka banget sama kopinya sebagai pelanggan biasa. Rasa penasaran itu yang bikin dia ngecek laporan keuangan perusahaannya. Dan ternyata, angka-angkanya sebagus kopinya. Sisanya, ya jadi sejarah. Nah, proses inilah yang dia sebut kicking the tires atau ngetes mesinnya. Jadi gimana caranya kita ngetes mesin itu? Nah, disinilah kita masuk ke bagian praktisnya. Toolkit atau perangkat utama kita sebagai investor itu ya laporan keuangan. Inilah alat yang dipakai para profesional buat ngintip apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam sebuah perusahaan. Jadi, di dalam laporan tahunan perusahaan biasanya ada 4 dokumen inti ini. Tapi buat pembahasan kita kali ini, kita bakal fokus ke 2 yang paling krusial dulu ya. Oke, mari kita mulai dengan 2 laporan yang paling penting, neraca dan laporan laba rugi. Biar gampang ngertiinnya, ada analogi sederhana yang pas banget buat ngebedain fungsi keduanya. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh gini. Anggap aja neraca itu sebuah foto, sebuah snapshot yang menangkap kondisi keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Cepret! Nah, kalau laporan laba rugi itu lebih mirip sebuah film. Dia menceritakan kisah kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, misalnya selama 3 bulan atau 1 tahun penuh. Jadi, apa aja sih yang ada di dalam foto atau neraca ini? Gampangnya gini. Di satu sisi ada aset. Itu semua yang dimiliki perusahaan dari mulai pabrik, mesin, sampai uang di bank. Nah, di sisi lain ada kewajiban dan ekuitas. Ini pada dasarnya ngejelasin dari mana duit buat beli semua aset itu datangnya. Apakah dari utang atau dari modal para pemilik. Nah, kalau laporan laba rugi, ini filmnya. Ceritanya dimulai dari total pendapatan atau penjualan, terus kayak di film pasti ada rintangan-rintangannya kan? Nah, itu semua biayanya. Setelah semua biaya dikurangi dari pendapatan, kita sampai di adegan penutup, the bottom line atau laba bersih. Inilah angka yang paling sering jadi sorotan utama. Biasanya nih, banyak orang berhenti sampai di sini. Mereka lihat angka laba bersih, terus mikir, oh perusahaannya untung, ceritanya selesai. Padahal investor yang jeli tahu, ceritanya belum selesai, ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk dilihat. Laba itu penting, tapi itu bukan segalanya. Laba akuntansi atau yang sering kita sebut laba bersih, yaitu tadi angka profit yang kita lihat di laporan laba rugi. Angka inilah yang biasanya paling sering masuk berita. Inilah pertanyaan paling krusialnya. Kalau perusahaan melaporkan laba 1 miliar rupiah, apakah itu artinya mereka punya uang tunai 1 miliar rupiah di rekening? Jawabannya belum tentu. Dan perbedaan inilah yang penting banget buat kita pahami. Disinilah kita perlu kenalan sama yang namanya arus kas bersih. Ini adalah ukuran yang lebih jujur tentang berapa banyak uang tunai yang beneran masuk. Gimana cara ngitungnya? Kita ambil laba bersih tadi, terus kita tambahin lagi biaya-biaya yang sifatnya cuma di atas kertas, yang sebenarnya nggak bikin perusahaan keluar duit. Contoh paling gampangnya itu depresiasi, atau penyusutan nilai aset. Kenapa sih para profesional keuangan itu terobsesi banget sama arus kas? Jawabannya simpel. Perusahaan nggak bisa bayar dividen ke pemegang saham pakai laba di kertas kan? Bayarnya ya pakai uang tunai. Mereka juga nggak bisa bangun pabrik baru pakai laba akuntansi. Mereka butuh uang tunai. Arus kas itu ibarat darahnya bisnis. Oke, sekarang kita naik level ke metrik pamungkasnya. Arus kas bebas atau free cash flow. Anggap aja ini adalah uang sisa setelah semua tagihan operasional dibayar dan setelah perusahaan investasi lagi buat menjaga dan ngembangin bisnisnya. Inilah uang tunai murni yang benar-benar bisa dibagikan ke investor. Jadi, yang perlu Anda ingat, FCF ini adalah ukuran paling sejati dari kesehatan finansial perusahaan.
Nah, selain arus kas, ada dua metrik modern yang dirancang untuk menjawab satu pertanyaan super penting. Apakah manajemen perusahaan beneran menciptakan kekayaan buat pemegang saham? Bagian ini emang kedengarannya agak ribet, tapi sebenarnya konsepnya sederhana kok. Yuk kita pecah bareng-bareng. Buat ngertiin FVI dan MVA, bayangin aja gini deh. FVA itu kayak rapor tahunan. Dia ngukur seberapa bagus kinerja perusahaan dalam 1 tahun. Kalau MVA itu lebih kayak penghargaan pencapaian seumur hidup. Dia ngukur total nilai yang udah diciptakan perusahaan untuk investornya sejak pertama kali berdiri. Yang bikin Eva ini keren banget adalah karena dia ngejawab pertanyaan ini. Setelah kita memperhitungkan semua biaya modal, baik dari utang atau dari investor, apakah perusahaan ini masih beneran untung? Ini penting banget, soalnya banyak perusahaan yang kelihatannya untung besar, tapi sebenarnya laba mereka itu nggak cukup buat nutupin harga dari modal yang mereka pakai buat beroperasi. Jadi, lain kali Anda ngelihat laporan keuangan sebuah perusahaan, jangan cuma berhenti di laba bersihnya aja, coba gali lebih dalam. Apakah perusahaan itu menghasilkan uang tunai yang sehat? Apakah dia benar-benar menciptakan nilai ekonomi yang real? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan mengubah Anda dari sekedar pengamat jadi investor yang benar-benar paham apa yang terjadi di balik angka-angka.